dimanapun kalian berada. Bertemu kembali bersama kami, Panwascam Kasokandel, dalam acara Dilan, Diskusi Langsung Pengawasan. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dilan, jadi Dilan ini merupakan sebuah sarana informasi dan sebagai pendidikan politik yang menjadi langkah konkret kami Panwascam Kasokandel dalam hal pencegahan pelanggaran. Nah, pada kesempatan Dilan kali ini, kita sudah bersama salah satu anggota Panwascam Kasokandel dari Divisi HP 2HM, yakni Bapak Anggi Prayitno. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga, Kak Ol. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Damang, sehat-sehat. Harus sehat dong ya tentunya. Oke, Bapak, mungkin langsung saja. Jadi kemarin ini kan kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak seluruh Indonesia, dan sekarang dilanjutkan dengan pemilihan serentak di tiap-tiap daerah. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara pemilu kemarin dengan pemilihan serentak kali ini? Oke, jadi betul ya, kemarin kita telah melewati masa pemilu ya, pemilihan umum serentak, dan hari ini kita dilanjutkan pada pemilihan kepala daerah ke pilkada ya. Jelas berbeda dalam dasar hukum ataupun pegangan kita juga berbeda. Kemarin dalam pemilu kita menggunakan Undang-Undang 7 2017, hari ini kita dalam pilkada kita menggunakan Undang-Undang 1 tahun 2015, walaupun beberapa kali perubahan. Nah, ketika pemilu ini tadi ya jelas berbeda ya. Dari dasar hukum itu berbeda, terus pemilihan juga berbeda. Emang pemilu itu merupakan kedaulatan ataupun sarana demokrasi masyarakat dalam memilih presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah hari ini. Pemilihan kepala daerah ini yang memang sama sarana kedaulatan masyarakat, akan tetapi yang dipilih itu berbeda. Kita memilih gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakil wali kotanya, serta bupati dan wakil bupati. Nah, selain itu juga ada satu titik perbedaan lagi. Ketika kemarin dalam pemilu kita calonnya kasarnya calonnya itu berbeda dari jauh, misalkan dari luar Jawa Barat, luar Majalengka, luar desa dan sebagainya. Tim suksesnya pun tidak terlalu maksimal, dalam artian ketika berbeda dengan pemilihan hari ini, pilkada hari ini yang notabene calonnya itu adalah masih satu daerah, satu kabupaten, tim sesnya juga masih satu kabupaten, satu kecamatan, satu desa, bahkan satu keluarga gitu. Beserta dan tim ses ke bawahnya itu pasti orang-orang terdekat yang nantinya akan membuat suatu gesekan-gesekan yang sangat kencang sekali. Makanya di sini mungkin agak sedikit berbeda ya antara pemilihan umum dan pemilihan pilkada. Salah satunya itu dalam hal gesekan yang emang akan dirasakan sangat kencang sekali. Itu. Oke, berarti salah satu perbedaan yang mencoloknya adalah gesekan yang lebih ekstrim dari pemilihan sebelumnya. Betul. Oke, nah kemudian dari perbedaan itu kira-kira tantangan seperti apa nih yang kiranya akan muncul di pemilihan serentak pada pilkada kali ini? Kalau berbicara tantangan itu pasti selalu ada tantangan ya, yang mungkin betul. Kalau tantangan itu tidak akan berbeda jauh dengan yang tadi dalam pilkada, dalam pemilu. Tantangannya itu pasti dalam hal pemutahiran daftar pemilih. Pemutahiran daftar pemilih dalam artian kenapa sebenarnya dalam pemilu itu pasti masalahnya itu saja. Apa sih yang itu saja ya? DPT kan, daftar permasalahan tetap atau apapun lah itu namanya. Tapi kan satu hal yang memang akan menjadi sangat penting, perlu kita waspadai, perlu kita awasi bersama, yaitu daftar pemilih. Daftar pemilih sebagaimana hari ini kita teman-teman KPU secara hierarkis ke bawah, PPS sampai hari ini, PPK, PPS dan Pantadli hari ini sedang melakukan pemutahiran daftar pemilih.
pencoplitan, dan itu yang menjadi tantangan bagaimana nanti si Pantari tersebut bisa bekerja secara maksimal di lapangan. Itu Oke. itu paling enggak atau Tantangannya ya tadi DPT, daftar permasalahan tetap. ada plesetan yang melesetkan, ada orang gitu yang melesetkan seperti itu. Tapi emang nggak bakal jauh permasalahan itu tadi lah dalam daftar pemilih. Ya mungkin nanti kedepannya akan ada gesekan-gesekan dalam hal kampanye terus dan sebagainya. Terus nanti pas penghitungan sampai rekapitulasi ada yang tidak menerima, dan itu sepertinya permasalahan yang klasik yang akan terus berulang gitu. Yang tidak akan pernah hilang gitu. Ya. Oke, nah kalau begitu bagaimana sih sebenarnya kesiapan dari Panwascam Kasukandel itu sendiri dalam menghadapi tantangan dan daftar permasalahan tetap itu? Oke. Jadi ini menarik ya, kesiapan Panwascam gitu ya. Iya, kesiapan Panwascam. Jadi kemarin kita tuh dapat surat instruksi dari Kabupaten Majalengka, Bawaslu Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan apel siaga pengawasan. Nah di sana berarti menunjukkan bahwa seluruh stakeholder, seluruh lembaga Bawaslu dari pusat ke provinsi sampai ke bawah ke Kecamatan, kita siap untuk melaksanakan dan itu menjadi titik kick off gitu ya, kick off bahwasannya kami di jajaran Bawaslu baik itu kabupaten, kecamatan dan pihak desa, tingkat desa, kami siap menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini, dan kami siap mengawal pemutakhiran daftar pemilih, dan juga tentunya sesuai dengan jargon kami siap untuk mengawal hak pilih masyarakat yang ada di Kecamatan Kasukandel khususnya. Oke. Gitu. Siap mengawal hak pilih ya Pak? Betul, sebelum mengawasi dia. Memang sudah ada Pak Sidianya? Oke, nah Pak, seperti yang kita dan sahabat Bawaslu ketahui bersama, kita kan sedang dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih ya. Betul. Nah, kira-kira dalam tahapan ini apa-apa saja yang menjadi titik rawan dalam pencoplitan? Kalau dalam hal pencoplitan berarti ya, Iya. hari ini yang sedang berjalan, perlu kita ketahui bersama Bahwa pencoplitan ini sudah mulai dilaksanakan ya oleh teman-teman Pantarwi. Nah, emang selalu ada selalu ada titik rawan gitu, ataupun ada kelemahan lah dalam suatu hal ataupun eksekusi. Nah, salah satu yang kemarin dihimbau dari teman-teman Bawaslu, dari senior-senior kami di Bawaslu Kabupaten Majalengka, itu ada dua poin yang menjadi titik rawan. Yang pertama itu tentang prosedur Pantari, petugas Pantari dalam melaksanakan tugasnya, dan yang kedua itu ada tentang akurasi data daftar pemilih gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan dalam daftar pemilih ataupun titik prosedur petugas Pantari itu ada beberapa poin. Yang pertama mungkin apakah si Pantari tersebut mendatangi pemilih secara langsung. Artinya pemilih ataupun petugas Pantari itu harus datang secara face to face, secara langsung ke masyarakat, tidak bekerja di belakang meja. Itu yang menjadi titik rawan yang pertama. Terus yang kedua juga ada Pantari yang tidak melaksanakan tugasnya, tidak melaksanakan pencoplitan ke lapangan. itu digunakan, ataupun ada Pantari yang menyerahkan tugasnya kepada orang lain, joki lah istilahnya lah gitu, karena entah itu seperti apa, Joki lah yang intinya menyerahkan tugasnya kepada orang lain yang tidak memiliki SK Pantari. Terus yang selanjutnya juga ada tentang apakah Pantari itu menggunakan ataupun mencoret pemilih yang memenuhi syarat gitu. Ada juga Pantari tidak mencoret pemilih yang TMS. Jadi ada Pantari yang mencoret yang MS gitu, memenuhi syarat, dan ada juga Pantari yang tidak mencoret yang TMS gitu. Kita ketahui bahwa yang memenuhi syarat itu kan ada kurang lebih 8 lah. Yang TMS itu ada 8, seperti meninggal, terus pindah domisili, terus alih status, TNI Polri, dan pindah domisili, keluar masuk, meninggal, WNA, dan sebagainya. Dan itu yang pertama dalam hal prosedur petugas Pantari. Dan yang kedua itu tentang ada yang namanya tentang akurasi data, karena tagline Bawaslu kan
coklit tepat waktu, data yang akurat gitu. Data yang akurat itu yang menjadi permasalahan kami, titik fokus kami, bagaimana data ini menjadi akurat. Nah, salah satu titik kerawanannya itu adalah data yang akurat itu, misalkan ada pemilih yang sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah, akan tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih DP4 yang kemarin. Nah, itu menjadi satu titik pengawasan kami. Terus juga ada yang misalkan yang alih status, dari sipil menjadi TNI Polri, artinya pensiunan lah istilahnya. Pensiunan itu mereka berhak mendapatkan hak pilihnya, berbeda dengan yang tadi yang TMS ya. Yang TMS itu ketika alih status TNI yang tadinya sipil menjadi Polri gitu, yang tadinya punya suara berubah menjadi TNI Polri, berarti direnggut suaranya, hak politiknya dicabut. Berbeda dengan yang MS hari ini, sekarang ini sudah menjadi TNI Polri, sedangkan pensiun dan itu hak pilihnya dikembalikan. Dan itu menjadi titik poin yang selanjutnya. Terus juga ada yang gini, kalau dalam data akurasi data itu ada pemilih ya, ada pemilih yang misalkan dia sudah lama menetap di suatu daerah gitu, akan tetapi secara administrasinya itu masih di luar daerah yang ditinggali gitu. Dalam artian ini kan perlu edukasi juga, perlu penekanan juga, entah itu dari pemerintah desa, PPS ya, bukan menyalahkan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana caranya pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya, entah itu pemilih tersebut bisa balik lagi ke domisili awal sesuai KTP, atau bisa dia itu menggunakan hak pilihnya di domisili hari ini, akan tetapi dengan syarat tadi bukti pendukungnya yaitu mau nggak mau dia harus bikin KTP gitu. Nah, entah itu teknisnya seperti apa, dan mau nggak mau harus membuat KTP kalau ingin memilih di sini gitu. Itu paling sedikitnya. Kalau terlalu lama panjang juga. Nggak apa-apa panjang ya. Nah, tadi titik-titik rawan salah satunya ada pemilih yang pindah domisili, tapi di KTP-nya, di administrasinya masih di luar domisili yang ditinggalinya. Betul. Mungkin sekarang dalam mengantisipasi hal-hal rawan tersebut, bagaimana strategi Panwascam Kasokandel dalam menghadapi hal tersebut? Oke. Strategi ya. Kalau kemarin kita RDK di kabupaten, bahwasanya ada beberapa mungkin strategi yang dilontarkan, yang diinstruksikan dari Korbit P2HM Kang Fauzi Akbar, menyampaikan bahwa ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam hal pengawasan pencoplitan hari ini. Yang pertama mungkin ada yang namanya Waskat ataupun pengawasan melekat, di mana pengawasan melekat ini kita tim penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, entah itu di kecamatan maupun baik di desa, PKD, kita melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap siapa, terhadap petugas Pantari tadi. Itu berbicara tentang prosedural nanti Pantari. Apakah Pantari itu datang secara langsung, secara benar mendatangi pemilih? Apakah nanti Pantari itu menanyakan identitas ataupun bukti-bukti pendukungnya kepada pemilih? Terus juga apakah Pantari tersebut mencatat pemilih yang tidak memenuhi syarat gitu, dan Pantari juga mencatat pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan prosedurnya. Dan juga satu lagi yang sering menjadi ditinggalkan itu pemilih disabilitas, dan mereka juga sama untuk menciptakan pemilu yang inklusif. Itu kan semua stakeholder ataupun semua pihak perlu dirangkul, tidak tanpa terkecuali yang baik mau perempuan, laki-laki, hanya pun ternyata ibu tua ataupun tua renta, macam namanya tua renta teh, lanjut usia, terus disabilitas dan sebagainya, itu menjadi titik rawan kami gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya uji petik, di mana uji petik tersebut kita sebagai pengawas pemilu mengcek kembali tugas Pantari. Dalam artian ketika Pantari tadi sudah melaksanakan pencoplitan, bukan kami tidak percaya ya, akan tetapi ini menjadi pengkeliran kembali dari kami. Apakah si Pantari tersebut bekerja sesuai dengan prosedur tadi satu, yang kedua apakah juga si Pantari tersebut benar misalkan menempelkan stikernya, terus mencatat sesuai dengan jumlah pemilihnya, terus juga memilih yang memenuhi syarat gitu dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada
ini apa tentang kerawanan akurasi data. Akurasi data. Jadi jangan sampai apa ya, kita tuh diinstruksikan oleh Bawaslu jangan sampai data kita itu sepenuhnya hasil dari PPK gitu. Kita tuh diinstruksikan untuk bagaimana caranya kita mempunyai data pembanding, bukan data penyanding. Nah, data pembanding ini bisa didapati dari mana? Dari pihak ketiga, seperti misalkan dari desa setempat. Ketika kita mendapati, karena kemarin ada kasus ini kan, ketika Pak Tarli mendapati pemilih yang meninggal dan pemilih yang meninggal tersebut masih ada di DP 4, itu tidak bisa dicoret, ya. Tidak bisa dicoret karena tidak mempunyai akta gitu, tidak memiliki salah pendukung. Nah, karena syaratnya seperti itu, pemilih tersebut, pemilih meninggal itu akan dicoret ketika menyertakan gitu bukti pendukungnya, dan bukti pendukungnya itu adalah akta kematian gitu. Nah, mungkin menjadi permasalahan di lapangan akan terjadi seperti itu. Nah, maksudnya karena berbeda antara KPU secara hierarkis itu bekerja sesuai dengan administrasi atau de jure. Berbeda dengan kita di Bawaslu, kita berbicara tentang kenyataan real life-nya seperti apa. Itu ya de facto lah gitu. Akan tetapi kan ketika KPU dan secara hierarkisnya punya pegangan, kami juga punya pegangan, ya kita sama-sama bekerja saja. KPU ketika tidak punya itu alasannya seperti itu, ya silahkan gitu. Kami juga mempunyai pegangan masing-masing, sehingga nanti kita bekerja, teman-teman KPU juga bekerja. Nah, itu mungkin sedikit strategi-strategi yang akan kita lakukan dalam pencoplitan ke depan gitu. Oke, terima kasih Bang Gi. Nah, sahabat Bawaslu, itu tadi strategi yang disampaikan oleh salah satu anggota Panwascam Kasokandel dalam menangani titik rawan pencegahan pelanggaran pada pilkada kali ini. Oke, Bang Gi, nih sebelum kita menuju terakhir, ya sahabat, ada nggak kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat dan sahabat Bawaslu dimanapun berada terkait pengawasan pilkada serentak 2024 ini? Oke, pesan ya. Jadi pesannya, karena gini, kalau pesan itu kan karena pemilihan ini menjadi suatu pesta demokrasi buat kita, dan dengan keterbatasan kami di pengawas pemilu, misalkan di kecamatan aja kita memiliki 3 atau kurang lebih sekarang 23 komponen, 23 anggota lah pengawas kecamatan, dan 1 desa itu kita memiliki 1 PKD gitu. Ketika kita analogikan seperti ini, 1 desa itu harus mengawasi kurang lebih ribuan, 3 sampai 4.000 pemilih gitu. Dimana di dalamnya itu ada peserta pemilu, tim ses dan sebagainya. Itu sangat tidak logis sekali. Maka di sana dengan keterbatasan SDM kami meminta kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kasokandel khususnya, tolong mari kawal pilkada hari ini untuk menciptakan pilkada yang berdil gitu. Oke. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Anggi, bahwasanya masyarakat juga menjadi penentu dari pengawasan kali ini. Maka dari itu, buat sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, ketika menemukan hal-hal yang menjadi pelanggaran dan lain sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke posko aduan terdekat, khususnya buat sahabat Bawaslu di Kasokandel bisa dilaporkan ke kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Kasokandel. Oke. Nih, tadi kan pagi kita menuju terakhir ya pesan itu. Sekarang kita akan terakhir banget ya, ini closing statement. Closing statement ya tadi ya. Closing statement. Jadi closing statement dari hari ini, Dilan hari ini, kalau boleh mengutip dari bukunya Muhammad Hatta dalam Demokrasi Kita, beliau menyebutkan bahwa suatu barang yang bernilai seperti demokrasi ini akan dihargai apabila hilang sementara gitu. Asal kita mau belajar pada kesalahan bangsa ini dan berpegang teguh pada ideologi dengan jiwa yang utuh, dengan jiwa yang bersih, insya Allah demokrasi yang sementara mati itu akan bangkit dan berdiri tegak gitu.
Yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya pemilu hari ini, kita kembalikan, mari kita kawal, mari kita kembalikan pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini kembali kepada asasnya yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu itu sementara duduran salawasna. Tepuk tangan dulu kita untuk Panji. Itu tadi Dilan kita pada Pilkada Serentak 2024 ini. Jangan lupa buat sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, mari awasi bersama. Betul begitu Panji? Salam awas. Salam awas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dilan berikutnya. Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan Dilan, diskusi langsung pengawasan. Mengawal demokrasi memang berat, tapi asal ada aku dan kamu, semua nggak akan berat. Mari touring pengawasan bersamaku. Kasakandel 2024, salam awas.